Perkenalkan, nama saya Titi Nurasyanti dengan NPM 1911030211. Di sini kami akan membahas tentang resiko perusahaan. Apa sih resiko perusahaan itu? Menurut Hasanafi tahun 2006, resiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam bidang asuransi, resiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, resiko memiliki arti akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, membahayakan dari suatu tindakan. Bentuk-bentuk resiko, ada resiko murni, resiko spekulatif, resiko partikular, dan resiko fundamental. Ketidakpastian adalah kondisi yang menyebabkan timbulnya resiko karena mengakibatkan keraguan seseorang mengenai kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan datang. Ketidakpastian disebabkan oleh 1. Tenggang waktu antara suatu kegiatan sampai kegiatan itu berakhir. Maka, makin panjang tenggang waktunya maka semakin besar ketidakpastiannya. 2. Keterbatasan informasi yang tersedia yang diperlukan untuk penyusunan rencana. 3. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan atau teknik pengambilan suatu keputusan dari perencanaan. Penyebab ketidakpastian dalam pengukuran yaitu kesalahan umum, kesalahan sistematik, dan kesalahan acak. Jenis-jenis nilai perusahaan. Menurut Yunus dan Tarigan, terdapat 5 jenis nilai perusahaan berdasarkan metode perhitungan yang digunakan, yaitu nilai nominal, nilai pasar, nilai intrinsik, nilai buku, dan likuidasi. Pengukuran nilai perusahaan. Price to book value. Dalam istilah bahasa Indonesia, price to book value bisa disebut dengan rasio harga terhadap nilai buku. PBV adalah ukuran yang berfungsi untuk melihat apakah saham di suatu perusahaan dapat dikatakan mahal atau murah. Nilai price to book value sendiri didapat dari pembagian harga per lembar saham perusahaan dengan nilai buku atau book value. Rumusnya kita tuliskan di sebelah sini. Contohnya, PT KR Berkah merupakan salah satu perusahaan besar yang bergerak di bidang keuangan. Terhitung hingga saat ini, nilai ekuitas dari perusahaan tersebut adalah 10,6 triliun. Dengan jumlah saham yang beredar sebanyak 7,54 miliar. Saat ini, harga per lembar dari PT KR Berkah yang beredar di pasaran adalah sebesar 1.930. Dilihat dari nilai price to book value. Apakah disarankan untuk para investor membeli saham perusahaan tersebut? Kita bahas. Untuk menghitung book value, nilai ekuitas dibagi jumlah lembar saham yang beredar. Sudah kita ketahui, nilai ekuitas adalah 10,6 triliun dan jumlah lembar saham adalah 7,54 miliar. Jadi kita bagi 10,6 dibagi 7,54 miliar sama dengan 1.405. Jadi jumlah book value-nya adalah 1.405. Untuk menghitung PBV yaitu harga saham dibagi book value. Harga saham telah kita ketahui 1.930 dan book value adalah 1.405. Maka kita bagi 1.930 dibagi 1.405 yaitu 1.373. Itulah jumlah PBV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tri Arsya Abadi, NPM 1911030212. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh rekan kelompok saya, Titi Nurasyanti. Materi selanjutnya, perhitungan risiko perusahaan.
Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Hal ini dilakukan untuk melihat tinggi rendahnya risiko yang dihadapi perusahaan. Pengukuran risiko dilakukan dengan cara memperkirakan seberapa besar tingkat kerugian atau kerusakan dan probabilitas. Pengukuran risiko adalah keputusan penting yang harus dilakukan oleh manajer keuangan atau chief finance officer yang mencakup keputusan investasi dan keputusan pendanaan. Dimensi risiko yang diukur. Dimensi yang harus diukur yang berkenaan dengan dua dimensi risiko yaitu A. Frekuensi atau jumlah kerugian yang akan terjadi, B. Keparahan dari kerugian tersebut. Teknik pengukuran risiko. 1. Pengukuran risiko dengan distribusi probabilitas. Digunakan sebagai gambaran kualitatif dari peluang atau frekuensi kemungkinan dari kejadian atau hasil yang spesifik diukur dengan rasio dari kejadian atau hasil yang spesifik terhadap kemungkinan kejadian atau hasil. Probabilitas dilambangkan dengan angka dari 0 dan 1. Dengan 0 menandakan kejadian atau hasil yang tidak mungkin dan 1 menandakan kejadian atau hasil yang pasti. 2. Nasional risiko diukur berdasarkan nilai exposure. 3. Sensitivitas risiko diukur berdasarkan seberapa sensitif suatu exposure terhadap perubahan faktor penentu. 4. Volatilitas risiko diukur berdasarkan seberapa besar nilai exposure berfluktuasi. 5. Pendekatan VAR, Value at Risk. 6. Matriks frekuensi dan signifikansi risiko. Materi selanjutnya required rate of return. Required rate of return terdiri dari 3 sukata. Jika diartikan dalam kamus bahasa Inggris, required artinya syarat atau aturan yang harus dipenuhi, rate artinya tingkatan dalam konteks keuangan, dan return diartikan pengembalian hasil berupa keuntungan dan pendapatan. Umumnya digunakan dalam pasar modal. Required rate of return ditetapkan oleh pemegang saham atau investor atas investasi atau modal yang mereka berikan kepada perusahaan. Semakin tinggi risiko yang harus ditanggung oleh investor, semakin besar juga peluang mendapatkan keuntungan yang ditetapkan. Cara menghitung rate of return dengan menggunakan pendekatan Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model merupakan sebuah ukuran yang menggambarkan keterkaitannya antar risiko sistematis keamanan portofolio dengan pengembalian yang diharapkan. Model ini dipopulerkan oleh trainer Serf dan Lindner. Rumus Required Rate of Return dengan metode CAVM Rate of Return sama dengan Risk-Free Rate plus D dalam kurung Market Return dikurang Risk-Free Rate. Dalam metode CAPM dibutuhkan 3 variabel yaitu Risk-Free Rate, Beta, Market Rate, dan Market Return. Berikut penjelasan dari ketiga variabel tersebut, yaitu Risk-Free Rate berkaitan dengan berupa suku bunga yang ditentukan oleh pihak Bank Indonesia. Market return didapatkan dari nilai IHSG untuk beberapa periode tahunan atau bulanan disesuaikan dengan penelitian investor dalam menilai. Nilai beta adalah gradien dari persamaan return aset dan return market. Perhitungan untuk menentukan nilai beta ada berbagai macam metode. Metode yang paling sederhana untuk menghasilkan nilai beta dengan regression beta. Materi selanjutnya EPS atau earning per share, laba per saham. Earning per share memiliki 2 fungsi utama. Pertama, sebagai ukuran profitabilitas. Hal ini untuk menunjukkan laba bersih yang diperoleh dari setiap unit modal saham biasa. Artinya dapat terlihat dengan mudah, semakin tinggi earning per share menggambarkan performa dan tingkat keuntungan suatu perusahaan semakin baik. Fungsi yang kedua dan mungkin lebih penting adalah harga laba, price earning ratio, rasio yang banyak digunakan oleh kalangan komunitas investasi sebagai dasar penilaian.
Pengukuran earning per share atau laba per lembar saham. Earning per share dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut. EPS sama dengan pendapatan setelah pajak jumlah saham yang beredar. Artinya earning per share merupakan indikator yang secara luas digunakan oleh pihak investor untuk mengukur pertumbuhan laba perusahaan. Umumnya para investor tertarik dengan EPS yang tinggi karena merupakan salah satu indikator keberhasilan. Contoh perhitungan earning per share. Perusahaan AACAB memiliki 2 juta saham yang beredar pada tahun 2017. Laba bersih setelah pajak adalah 2 miliar. Perusahaan C kemudian memutuskan untuk membagikan 20% dari dividen atau sekitar 200 juta kepada pemegang saham. Diketahui jumlah saham yang beredar 2 juta lembar saham, laba bersih setelah pajak 2 miliar, dividen yang dibagikan 200 juta. Ditanya laba per saham. EPS sama dengan laba bersih setelah pajak dikurang dividen dibagi jumlah saham yang beredar. 2 miliar dikurang 200 juta dibagi 2 juta. 1,8 miliar dibagi 2 juta sama dengan 900. Baiklah, kesimpulannya adalah resiko perusahaan. Menurut Hasanafi, resiko adalah bahaya akibat atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang dalam bidang asuransi. Risiko dapat diartikan sebagai suatu keadaan ketidakpastian di mana jika terjadi suatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan suatu kerugian. Ketidakpastian adalah keadaan walaupun hanya sebagian dari ketidakcukupan informasi tentang pemahaman atau pengetahuan terkait dengan suatu peristiwa, dampaknya dan kemungkinan terjadinya. Perhitungan risiko perusahaan. Pengukuran risiko adalah usaha untuk mengetahui besar atau kecilnya risiko yang akan terjadi. Record rate of return. Record artinya syarat atau aturan yang harus dipenuhi. Rate artinya tingkatan dalam konteks keuangan, dan return diartikan pengembalian hasil berupa keuntungan dan pendapatan. EPS, earning per share. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui kinerja suatu saham, apakah mampu menguntungkan berdasarkan pendapatan yang diperolehnya atau tidak. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.